padat penduduk, harga tanah pasti makin naik. Benarkah investasi properti tanah sudah pasti menguntungkan untuk masa depan? Hari ini, tim 720 menelusuri sebuah ruko 2 lantai yang terletak di kawasan Sukarejo Tehok. Disinilah saya menemukan fakta dan cerita. Ada sekelompok usahawan yang muda tentunya berinvestasi properti tanah kaflingan. Sebut saja namanya adalah Tanah Emas Indonesia. Saya manggilnya Mas Iqbal ya. Kita mau tanya-tanya tentang Tanah Emas Indonesia. Sebenarnya apa sih tanah kaflingan itu? Konsep tanah kapling itu sebetulnya sama pada dasarnya dengan konsep rumah. Cuma memang segmen pasar kita yang lebih banyak cenderung untuk mengambil tanah, makanya kita buka konsep tanah kapling. Iya, tapi berbeda dengan konsep tanah kapling pada umumnya. Karena konsep tanah kapling kita ini adalah konsep kapling modern yang sudah siap bangun, artinya fasilitas sudah disediakan seperti jalan yang standar 6 meter, terus juga drainase dan fasilitas umum lainnya. Nah Mas Iqbal, apa sih yang mendasarnya supaya teman-teman itu berinvestasi di tanah kaflingan sendiri? Yang mendasari teman-teman atau masyarakat untuk berinvestasi tanah ini sebetulnya kebutuhan dasar. Nah, karena tanah itu pada dasarnya adalah kebutuhan yang sifatnya jangka panjang, kebutuhan cucu. Dan kebetulan kan kalau properti yang lain atau perumahan itu biasanya kan masyarakat daya jangkau belinya lebih mahal, lebih susah untuk itu. Tapi kalau tanah sifatnya dia beli, dia bisa kredit dan memang harganya lebih relatif murah gitu ya. Usaha yang mereka dirikan bertahun-tahun ini sangatlah sukses terbukti banyaknya. Mengingat harga properti sudah pasti naik setiap tahunnya seiring dengan kenaikan inflasi. Kalau misalkan untuk konsumen sendiri yang membeli tanah emas di sini tuh gimana sistemnya Mas Iqbal? Sebetulnya syaratnya mudah karena kita memang memotong jalur-jalur syarat-syarat yang seperti pada umumnya di bank konvensional. Jadi syaratnya cuma KTP, KK atau domisili dia di mana dan tanpa survei. Itu sangat ya, tanpa survei. Yang penting dia mempunyai alamat yang jelas sesuai dengan KTP maupun domisili dan juga dilampirkan dengan KK sebagai rujukan untuk nanti kita pengecekan ke BPN kalau nanti prosesnya sertifikat. Bisnis properti sudah menjadi sasaran empuk bagi para investor untuk dijadikan sebagai ladang pengais keuntungan yang besar. Harga yang mereka tawarkan tentunya sangatlah terjangkau. Nah, berbicara masalah DP nih Mas Iqbal, berapa sih DP terendah sama tertinggi di sini nih? Kalau DP itu variatif ya Mbak ya. Jadi tergantung lokasi dan jenis kategori dari lokasi itu sendiri. Jadi kita ada dua segmen atau dua bagian, yaitu pertama tanah untuk perumahan, yang kedua adalah agro. Nah biasanya kalau untuk tanah perumahan itu lokasinya aksesnya lebih dekat ke kota dan itu DP-nya sebetulnya relatif murah juga sih, sekitar kisaran antara 2 juta sampai 3 juta. Tetapi kalau untuk yang agro atau semi agro itu 1 juta, kisaran 1 juta sampai 1,5 juta. Kenapa kita memilih kita pisah-pisah DP ini? Ya pertama konsep yang tadi, yang kedua daya jangkau atau kemampuan dari konsumen itu sendiri untuk bisa dia DP gitu kan. Tapi rata-rata sih untuk DP ini kita bisa fleksibel juga sih. Artinya iya, artinya misalnya DP itu 2 juta. Dia punya uang 1 juta. Kita bisa kasih tempo waktu dalam waktu seminggu atau sebulan sesuai dengan kesepakatan, DP itu dia lunasi. Artinya nggak terlalu kaku-kaku banget, dia lunasi sampai kapan, tapi yang jelas setelah DP itu selesai kita baru bikinkan surat perjanjian jual beli. Hal inilah yang membuat bisnis properti tanah kafling disukai dengan banyak orang. Mereka lebih memilih investasi dalam bisnis tanah kafling yang menguntungkan ketimbang jenis usaha lain yang sangat beresiko rugi. Nah Mas Iqbal, kalau untuk Tanah Emas Indonesia sendiri itu ada berapa titik sih sudah dibuat gitu loh kaflingannya? Alhamdulillah sampai dengan akhir bulan Juli kemarin kita sudah ada 18 proyek yang kita kerjakan
ini kan Agustus ini ada Momennya Agustus ya. Hari Kemerdekaan Iya. sama Idul Adha nih. Pas banget nih momen ini, Mas. Iya. Ada nggak sih promo-promo khusus sendiri untuk konsumen? Kalau untuk promo sebetulnya kita ada. Jadi artinya sebelumnya kita memberikan diskon untuk cash, diskon itu sebesar 20%. Ini sekarang kita bikin 25%, Pak. Kalau bicara kerjasama dengan bank itu sebetulnya konsep awal kita. Memang kita dari sejak awal memang ruh atau katakanlah konsep dasar kita itu nggak bekerja sama bank. Karena ya kita bukannya anti bank, enggak. Cuma artinya kalau bekerja sama bank otomatis kan persyaratan dan proseduralnya lebih panjang, dia harus banyak. UP, ya dia harus dihitung-hitung dulu gajinya berapa, dan kalau kita nggak pakai bekerja sama bank. Jadi artinya kita mandiri, kita langsung bersentuhan sama konsumen. Kalau melalui pihak atau berafiliasi sama bank lain, kita langsung ke kantor dan prosedurnya sederhana aja seperti saya bilang tadi. Bagi seorang pemula sangat cocok untuk menggeluti usaha kafling tanah dengan modal besar. Modal kecil bahkan tanpa modal sekalipun. Dikarenakan bisnis tanah kafling gampang dikelola dan dijalankan oleh seorang pemula sekalipun. Nah, ini contoh proyek-proyek foto-foto lokasi kita, dan kita selalu punya ciri khas, Mbak, bahwa di depan tuh selalu ada gapura gitu. Oke, Mbak, kalau memang perlu ngelihat konsep agrobisnis kita, proyek kita di Desa Panjang, nanti saya antar, Mbak. Oke. Baiklah, Mas Iqbal. Semakin produktif tanah, harganya semakin naik. Semakin padat penduduk, harga tanah pasti makin naik. Bisnis jual beli kafling tanah menjadi salah satu jenis usaha yang banyak menarik perhatian para investor di tanah air dan dunia. Siang Pak Denny. Siang, Mbak. Ini kayaknya udah hampir selesai ya Pak? Udah berapa persen nih kira-kira? Ini sudah 70% selesai. 70%. Persiapannya sendiri untuk tanah agro ini berapa tahun Pak? Sudah 2 tahun ini persiapannya. Sudah 2 tahun. Betul. Ya? Nih Pak Denny, kita cerita sambil tanya-tanya sedikit nih sama Pak Denny. Sebenarnya apa sih keuntungan sendiri untuk investasi ngambil tanah kaflingan? Kalau kita tahu sama-sama harga tanah dibanding dengan komoditi lain naiknya jauh lebih cepat. Misalnya kita investasinya 2003, kemudian kita jual 2015, itu harganya sangat tinggi, cepat sekali naik begitu. Dikarenakan mudah dijalankan dengan keuntungan yang sangat menjanjikan. Namun, untuk sukses dalam bisnis kafling tanah tidaklah mudah. Kecuali oleh orang yang ahli dan pengalaman yang disebut master dalam jenis usaha ini. Kalau misalkan adanya capital gain harga tanah sendiri itu kan pasti naik tuh antara 20 sampai 25%. Nah itu gimana sih seorang Pak Denny sendiri nanggepin harga-harga tanah yang tiba-tiba naik gitu Pak? Mungkin lebih tepatnya begini, Mbak. Kalau tanah itu diolah, kemudian dibuat jalan, kemudian ada masyarakat tinggal, otomatis tanah jadi naik. Begitu. Kalau keadaannya hutan, otomatis tanah masih murah. Apalagi tanah itu yang tidak produktif. Semakin produktif tanah, harganya semakin naik. Semakin padat penduduk, harga tanah pasti makin naik. Begitu saja rumusnya sebenarnya. Begitu aja Pak ya. Diperlukan berbagai langkah strategis, tips, trik yang sangat jitu dan terbukti sukses untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis penjualan tanah kafling. Bicara soal pembeli nih Pak Denny, otomatis kan nanti yang mereka beli tanah dari Tanah Emas ini nanti dapat sertifikat sama surat-suratnya itu. Nah, itu ada tambahan biaya lagi nggak sih untuk mengurus sertifikat serta surat-suratnya? Betul, jadi kalau dalam pengurusan itu tentu bukan wewenang kami. Kami serahkan ke notaris, kalau dari desa kami serahkan ke desa dan kami urus ke BPN. Untuk nominal ini sebenarnya macam-macam, seperti itu. Berarti kalau untuk surat menyurat itu biaya tambahannya tergantung sama yang pembeli, konsumen ya? Tergantung konsumen, tergantung luasan, tergantung posisi. Dia kadang ada ZNT, zona nilai tanah pasti dinilai sama dispenda. Oke, pembeli kan langsung ngurus sertifikat ya. Itu berapa lama keluarnya? Kami berupaya keras sertifikat ini menjadi prioritas utama kami. Rata-rata sertifikat yang kami urus dari 1.500 unit itu sudah 1.200 yang keluar. Berarti dari 2 tahun yang lalu sekarang udah 2.200 sertifikat ya Pak? Berbagai strategi tentunya ditawarkan kepada konsumen, mulai dari proyek agribisnis
yang menawarkan konsep investasi coupling produktif dengan menciptakan kawasan agrowisata, mulai dari berkebun dan juga kolam ikan yang terintegrasi dengan Islamic Center sebagai solusi kebangkitan perekonomian umat. Dengar-dengar kabar juga kemarin kan kalau ini sempat kena banjir ya Pak lahannya. Betul. Nah, nggak takut beberapa bulan ataupun beberapa tahun ke depan misalkan memang ada lagi musim hujan terus banjir lagi, gimana itu? Yang pertama kami melakukan cuci kanal, jadi ada Sungai Medak itu kami cuci sejauh 1,5 kilo dan kami tanggul di atasnya, nanti kita lihat ke sana. Saya berharap setelah ini bukan cuma kami yang diuntungkan, tapi masyarakat di sekitar juga ikut kering, tanahnya tidak terkena banjir. Gitu. Nah, Pak Denny, kan kita tahu nih kalau misalkan bisnis tanah couplingan gini tuh nggak kecil ya modalnya besar. Terus ada juga nggak sih rintangan tersendiri untuk membangun sebuah usaha yang Pak Denny lakukan kayak Tanah Emas Indonesia ini? Modal pertama itu kemauan. Sebenarnya uang itu sudah modal ke-10 buat kami. Yang pertama itu kemauan dulu. Ada kemauan kita, pasti ada jalan. Yang kedua, sebesar-besarnya resiko, pasti sebesar-besarnya juga peluang. Artinya di balik resiko pasti ada peluang. Kalau persoalan modal pasti relatif. Kalau dengan tanah couplingan seluas ini itu ada nggak sih perawatannya Pak? Terus biayanya juga gimana gitu? Sampai saat ini kami sudah kembangkan lebih dari 100 hektar di 18 lokasi. Tentu banyak biaya perawatan ini, Iya, itu yang paling besar. Perawatan ya Pak. Betul, Nggak mungkin itu yang paling dibiarin ya. betul. Kalau untuk di konsep agro ini, saya otomatis tempatkan beberapa orang nanti untuk membantu menyiram tanaman, kemudian merawat ikan, memberi makan ikan, begitu. Pasti ada biaya perawatan. Pantang menyerah dalam menjalani bisnis coupling tanah, mungkin Anda mengalami kegagalan di awal usaha disebabkan pengetahuan dan keterampilan yang sangat minim. Nih Pak Denny, bagaimana sih misalkan tanah yang Pak Denny bisniskan itu di Tanah Emas Indonesia adalah tanah sengketa, itu gimana tuh Pak? Yang pasti saya berdoa tidak bertemu kasus yang seperti itu satu. Yang kedua, dari saya dan tim dari awal kami berupaya keras. Patokan pertama kami menghindari hal itu dulu, karena kita tidak tahu resiko. Yang pasti kita hindarin dulu, kita cari jalan yang bagus dulu begitu. Alhamdulillah sebanyak ini proyek belum ada yang sengketa satupun. Belum ada. Dan jikalaupun ada itu Pak, misalkan itu Betul. bagaimana Pak Denny menyikapinya? Saya belum mengalami, jadi kurang tahu. Tapi yang pasti kita negara hukum, tentu kita juga secara hukum begitu. Secara hukum ya Pak ya? Betul. Tapi alhamdulillah jangan sampai lah Mbak. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Oleh sebab itu, pastikan Anda memiliki sifat pantang menyerah dalam menjalankan bisnis coupling tanah. Jika Anda gagal, maka jangan dianggap sebagai kegagalan, melainkan belum berhasil. Oke Pak Denny, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Persediaan tanah itu kan tidak akan bertambah, tapi konsumen itu pasti terus bertambah di setiap tahunnya. Itu gimana sih caranya Tanah Emas Indonesia menyikapi hal itu? Mungkin ada solusinya juga tersendiri dari Tanah Emas. Itu pertanyaan bagus Mbak. Jadi itu juga pemahaman awal saya. Bumi ini tidak akan bertambah luas sementara manusia semakin banyak. Itu prinsipnya seperti itu. Saya melihat seperti ini sebenarnya. Kalau mau berinvestasi, sekaranglah saatnya. Karena orang-orang terdahulu mungkin mereka tidak beli tanah. Mereka tanam, tebang terbas, mereka dapat tanah. Sekarang sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Kita harus beli. Dan kalau tidak cepat masyarakat membeli tanah untuk investasi dia, kemungkinan di jangka panjang anak-anak cucu kita tinggal udah di tepi betul. Seperti Jakarta udah mereka di tepi-tepian. Karena di Jakarta udah nggak nggak ada tempat lagi, malah mereka bangun ke atas dan harganya mahal sekali, per meternya sangat mahal begitu, seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat nih Pak Denny, tanah yang Bapak tawarkan kepada konsumen kan seperti ini nih. Tanahnya ya bisa dibilang habis dikeruk ya. Ini yang seperti ini saja atau bakal ada timbunan lagi nih Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk di perumahan kami rapi staking sampai ke parit, gotnya seperti perumahan. Berikut juga perumahan yang kami punya. Kalau di perkebunan seperti di agro yang Mbak lihat sekarang ini, kami hanya batas clearing saja, pembersihan lahan. Kalau untuk sebagainya nanti mungkin konsumen masing-masing merapikan. Saya usaha dari nol. Artinya waktu itu saya terinspirasi sama seseorang.
Tentu saja, dalam menekuni suatu bidang usaha, kita membutuhkan informasi yang cukup. Mempelajari berbagai seluk-beluknya melalui pelatihan-pelatihan, memiliki komunitas, dan yang terpenting adalah terjun langsung dalam bidang usaha tersebut. Oke, baiklah Pak Denny, kita mau sambung cerita yang kemarin nih, mau tanya-tanya juga tentang tanah emas Indonesia. Sebenarnya apa sih keuntungan sendiri bagi konsumen untuk mengambil tanah emas Indonesia, tanah kaflingan yang Pak Denny punya? Baik Mbak, maaf ya kita bicara di mobil karena saya sekalian berangkat kerja. Sebenarnya keuntungan konsumen ketika mengambil di tanah emas, yang pertama fasilitas kita berbeda dengan teman-teman kita yang lain. Fasilitas kita perumahan. Kemudian status tanah mereka rata-rata kalau misalnya tanah pertanian kita rubah jadi tanah perumahan. Jadi mereka langsung bisa buat perumahan walaupun kaflingan, tapi bisa mereka langsung bikin perumahan di atas dan tinggal mengurus surat-surat berikutnya. Begitu sih Mbak. Bagi seorang pemula, tidak ada salahnya jika terlebih dahulu belajar dari orang lain. Sebagaimana kita ketahui, pengalaman adalah guru yang terbaik. Jangan sampai kita berbuat salah sebelum bertindak. Akan lebih baik jika kita mengambil pelajaran dari pendahulu-pendahulu kita tanpa mengalami kegagalan yang sudah mereka rasakan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih buat Pak Denny, kan yang seperti kita tahu tuh hartanya Pak Denny itu kan berupa tanah, tidak liquid seperti emas, yang mana artinya kalau misalkan Bapak itu mau mencarikan emas kan mudah tuh Pak, tinggal dijual terus uangnya langsung sudah cair. Tapi kalau misalkan emas ini otomatis Bapak harus nunggu pembeli dulu, harus nunggu konsumen untuk membeli tanah kafling Bapak. Nah, itu bagaimana Bapak menyikapinya dalam menunggu konsumen untuk membeli? Pertanyaannya bagus sekali Mbak. Jadi memang itu agak kesulitan kami. Kalau misalnya orang investasi emas, dia bisa langsung jual, dia bisa langsung banyak jalan. Kalau emas, kalau tanah memang agak kesulitan jual karena tanah ini kan nggak mudah untuk menjual langsung begitu. Cuma bagi saya prinsipnya, saya dari 5 tahun yang lalu tidak ada berhutang ke bank, jadi saya tidak butuh dana buru-buru begitu saja. Jadi nggak ada mendesak begitu. Oke, baiklah Pak Denny, di sini kan Bapak berbisnis masalah tanah nih, otomatis modalnya tidaklah kecil. Modalnya pasti besar. Berapa sih yang Bapak tanamkan modal di usaha PT Tanah Emas Indonesia itu? Secara kan Bapak punya 18 lokasi tuh Pak. Kalau bicara modal, sebenarnya saya usaha dari nol. Artinya waktu itu saya terinspirasi sama seseorang. Mungkin ada sekitar 5 tahun saya untuk mencoba waktu itu masuk ke bisnis properti. Di bisnis properti ini kita sama-sama tahu nggak mungkin modalnya kecil. Padahal waktu itu untuk hari-hari saja saya susah sekali untuk, jangankan untuk beli rumah satu begitu, untuk makan hari-hari aja susah. Tapi jalan buat saya mulai waktu itu dengan broker dulu. Broker artinya saya bantu-bantu orang untuk jualin tanahnya, saya bantu-bantu orang untuk jualin rumah orang. Dari situlah saya banyak dapat link silaturahmi. Itulah yang buat saya punya kesempatan untuk proyek pertama waktu itu. Seperti itulah kurang lebih ceritanya. Jika Anda memiliki modal, Anda bisa mengeksekusi lahan dengan cara membayarnya bertahap. Dan bila Anda tidak memiliki modal, Anda bisa menggandeng investor atau menawarkan pengelolaan kafling tanah kepada pemilik tanah. Tentu saja dengan bagi hasil yang disepakati sebelum eksekusi dilakukan. Terlebih dahulu Anda survei harga pasaran di lokasi tersebut. Nah, seperti yang Pak Denny katakan, kalau Pak Denny itu tidak menggunakan modal melalui bank. Nah, Pak Denny itu bekerja sendiri atau memang ada partner sekitar 1 atau 2 orang yang join sama Tanah Emas Indonesia gitu Pak Denny? Kalau partner, alhamdulillah nggak ada. Maksudnya bicara tanpa bank ini jalan sih, ceritanya ini cukup panjang sebenarnya. Pada prinsipnya seperti ini sih. Pada saat broker itu saya punya banyak jaringan silaturahmi, orang pengen jual tanah dan sebagainya. Saya coba negosiasi. Kuncinya dari bisnis itu adalah negosiasi. Kesempatan kita dapat dari negosiasi. Baiklah, kita berbicara ke hal yang masalah penjualan ini Pak Denny. Berapa sih targetnya Pak Denny sendiri per bulan untuk penjualan tanah kafling ataupun yang perumahannya juga, itu berapa tuh Pak per bulannya? Kalau bicara target, kita pasti punya target. Saya sendiri punya target. Cuman saya mengalir, kenapa? Karena tidak ada begitu tekanan dari penghutang ke saya begitu. Sebenarnya kalau dalam usaha seperti ini
bagi saya kadang-kadang ya, saya buka proyek, misalnya proyek kemarin Nuansa 3 itu, saya tidak menyangka begitu waktu itu sekitar 120 unit lebih itu habis 3 hari. Dan intinya begini sih, saya bukan sekedar untung yang saya cari, tapi saya lebih kepada bahwa masyarakat tuh harus sadar, dia harus investasi tanah, dia harus punya tanah, seperti itu. Seperti itu paling utama yang saya rasakan. Kalau masalah keuntungan, buat saya biaya operasional tertutupi, kemudian ada labanya, kita bisa mengembangkan perusahaan, itu sudah cukup buat saya. Begitu. Sudah semestinya sebagai pembeli, kita menawarkan harga serendah mungkin. Tentunya dengan penawaran yang sewajarnya. Standar yang diterapkan biasanya pembayaran dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Biasanya antara 4 sampai 6 bulan. Pak Denny, saya boleh tahu nggak sih rencananya ke depan itu planning Pak Denny itu apa, dan juga tips dan saran buat para konsumen di rumah ini yang mau membeli tanah kaflingan di Tanah Emas Indonesia itu apa sih Pak? Ya, planning ke depan saya perusahaan seperti ini hadir di seluruh Indonesia, karena memang proses yang mudah, niat kita membantu masyarakat supaya punya tanah, harusnya itu bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain gitu. Dan saya berharap perusahaan ini bisa di seluruh Indonesia sehingga bisa bantu saudara-saudara kita di tempat lain. Kemudian pertanyaan kedua, tips-tips untuk mereka yang mau membeli tanah, mungkin pastikan dulu developernya terpercaya, banyak tanya di sekeliling, harus sering tanya, tidak boleh buru-buru ngambil keputusan, sering-sering tanya di sekeliling lokasi yang tanah mau dibeli, aman tidak. Pasti masyarakat, rata-rata masyarakat Indonesia itu jujur-jujur gitu, pasti mereka jujur, tanahnya bermasalah, tanahnya seperti ini, developernya gak baik dan sebagainya, pasti itu banyak sekali. Begitu tips-tipsnya, jadi lebih hati-hati ke konsumennya itu, karena memang di bisnis seperti ini ada juga yang mohon maaf kurang bertanggung jawab begitu. Nah, akhirnya saya sampai juga di penghujung acara 720. Tak ada kata menyerah dalam menjalankan usaha, terus lakukan yang terbaik demi masa depan yang cerah.